Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan coba mendiskusikan bermacam-macam masalah yang bikin mumet. Kan ini rubriknya dasku mumet dasmu piye. Itu bahasa Jawa ya. Dasku mumet dasmu piye gitu. Ya, polemik-polemik ya, silih berganti ya. Kali ini kita akan bahas dengan tajuk ya, terkait dengan menteri yang keren. Jadi bintang sekarang dia. Tidak tidak terlewatkan satu hari pun tanpa video-video tentang dia ya, yaitu Menteri Ekonomi kita, yaitu Purbawa Purbaya ya, Yudi Sadewa. Jadi kalau lihat namanya ini Sunda ini. Kalau Jawa itu Purboyo Yudo Sadewo. Nah, gitu. Ini Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Yang kita sudah sama-sama tahu, dia mengeluarkan kebijakan tidak mau membayar hutangnya wus. Aku cari wus itu artinya apa sih? Sampai aku tanya temanku yang memang keturunan Cina ya. Dia pandai bahasa Cina, ternyata dia juga nggak ngerti. Artinya akhirnya aku lihat AI ya. Jadi wus itu ternyata ya, ini pintarnya kita ya. Akronim dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat ya. WUS. Dan itu juga bisa melambangkan bagaimana kecepatan ya, kalau kita disalib bus gitu misalkan ya, dengan kecepatan tinggi kan WUS gitu ya. Jadi ini bercerita tentang kereta api cepat yang sedang ramai. Jadi begini, tajuknya adalah, karena nanti WUS ini bisa berseri, tergantung sudut mananya yang mau kita bidik ya. Ini untuk kali ini WUS digoyang Purbaya gitu ya. Digoyang Purbaya. Kita tahu dia tidak mau, ya kalau berita yang tersiar sih dia tidak mau bayar tanggungan WUS itu ya. Cuman menurutku kurang tepat begitu ya. Ya, tepatnya ya karena dia Menteri Ekonomi, dia ditugasin untuk menjaga APBN. Dia nggak mau APBN-nya itu diganggu. Gitu aja. Sebetulnya lebih mudah gitu dipahaminya ya. Jadi dia nggak mau APBN-nya diganggu dan dia ditugaskan untuk menjaga APBN. Artinya lu urus sendiri sana gitulah. Nah, kebijakan ini yang diambil oleh Purbaya ini rasional nggak? Nah, di situ diskusi kita kali ini ya. Oke. Minum kopi dulu gua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya penggagas ya WUS ini ya, atau kereta api cepat ini itu bukan Jokowi ya. Jadi sebelum dia jadi presiden, gagasan-gagasan itu sudah ada ya. Dia melanjutkan kembali gitu. Dan itu didahului kerjasama Indonesia Jepang. Jadi awalnya dengan Jepang ya, melakukan, kalau kami orang teknik tuh namanya feasibility study atau studi kelayakan. Jadi dilihat proyek ini layak nggak. Kalau layak jalan, kalau nggak layak ya jangan diteruskan alias berhenti. Gitu. Ya, maka dipilihlah dua rute antara Jakarta Bandung dan Jakarta Surabaya. Nah, sejak awal riset katakanlah begitu atau studi kelayakan yang dilakukan bersama Jepang itu mengatakan rute Jakarta Bandung itu tidak layak karena terlalu pendek, itu kisarannya 120 kilometeran. Sedangkan kereta api cepat itu minimal itu 400 kilometer. Hitung-hitungannya di situ. Maka akhirnya yang layak itu sebetulnya Jakarta Surabaya. Itu loh. Ya, Jakarta Surabaya. Jadi itu awalnya Indonesia Jepang ya. Nah, di era Jokowi ya itu digagas kembali gitu.
Jadi bukan dia sebetulnya penggagas utama. Ya. Siapa orang-orang di balik Jokowi itu ya? Biasanya sih publik itu selalu mengkaitkan hanya dua orang ya, Jokowi dan Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan, Maria Panjaitan. Padahal ada nama-nama lain ya, ada Rini Suwandi, ada Erick Thohir ya, ada Sri Mulyani dan ada siapa lagi gitu ya. Itu yang katakanlah bisa kita katakan satu gerbong mereka ya, di bawah komandan Jokowi. Gitulah gampangannya untuk memetakan ya. Dan ini pro pembangunan. Yang nggak tahu juga gue heran kenapa yang dipilih yang tidak layak itu loh. Rute Jakarta Bandung sudah jelas-jelas sejak dulu dikatakan itu tidak layak, terlalu pendek. Nanti ada sisi lain ya, sisi lain kita sebut saja ada Yonan, ada semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Rizal Ramli, ada Agus ya, Agus Pambagio, ada semoga Allah merahmati tidur panjangnya juga Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri ini dengan bahasa yang sangat mantap dia bilang itu nggak akan balik modal. BEP ya, BEP itu kan break even point itu kan biaya tetap dibagi price ya. Ya kalau di sini tiket jualnya gitu berapa harganya gitu mungkin ya, dikurangi biaya variabel gitu. Kan bisnis itu ada biaya tetap, ada biaya variabel gitu ya. Nanti ketemu break even point-nya. Nah, Faisal Basri ngomong itu nggak akan balik, atau mungkin karena terlalu tingginya investasi, baliknya itu lo kapan? Nah, gitu ya. Jadi ada dua kubu ya, kita gambarkan begitu, dua kubu. Kan kemudian kan Yonan kan dipecat itu ya. Terus dipanggil lah Agus. Kalau Agus itu lihat video-videonya dia sempat ketemu langsung. Kalau Faisal Basri mungkin tidak ya, mengamati dari luar, jadi nggak diajak bicara gitu. Dan Agus Pambagio sudah mengatakan juga itu nggak layak gitu loh ya, nggak layak. Oke, jadi ada yang melanjutkan terus, ada yang menyetop dua kubu ini. Ya. Akhirnya tetap dilanjutkan lah, dan terjadi seperti yang sekarang ini terjadi, gitu ya. Terjadi seperti yang sekarang ini terjadi. Karena itu sudah dihitung oleh orang-orang pintar anak bangsa ini, itu tidak layak. Kenapa diteruskan gitu loh? Yang nanti bisa kita kita diskusikan di Vika berikutnya ya. Kita akan fokus aja dulu. Anda setuju nggak dengan keputusan Purbaya gitu ya, untuk tidak mau membiayai kereta api cepat bus ini ya. Jadi begini, dari dua narasumber, dari UB gitu aja lah ya, dan dari AP, itu adalah bisnis to bisnis kerjasamanya ya, bukan government to government. Jadi B2B bukan G to G lah. Kalau G to G ya itu negara, tapi kalau B2B itu lembaga bisnis antar negara, itu bisnis. Nah, sekarang kan BUMN itu punya rumah, katakanlah gitulah ya, yang disebut Danantara gitu. Ya sudah, Purbaya nggak mau APBN-nya diganggu. Ya sudah, kamu bayar sendiri pakai Danantara sana. Nah, begitulah kerangka berpikir sederhananya ya. Jadi apakah itu realistis keputusan dari Purbaya atau tidak ya? Silahkan tulis di komen ya, Anda setuju dengan Purbaya atau tidak. Tapi jangan komen doang dong, argumentasinya apa gitu ya. Tadi sudah sedikit aku singgung, itu bisnis to bisnis, B to B, bukan government to government, bukan G to G gitu. Dan kita sudah tahu sekarang ya, BUMN itu kan dikarungi lah. Dalam satu karung namanya Danantara. Ya, lah si Purbaya kan nggak mau, sama aja kan. Lu suruh jaga rumah, lu kan nggak mau rumah lu itu diganggu sama orang gitu loh. Purbaya itu tugasnya jaga APBN, dia nggak mau. Jangan takut ada gue di sini. Lu mau bayar silakan, lu bayar sendiri sana. BUMN pakai Danantara sana, jangan ganggu gue. Ya, kira-kira
itu menurut lu rasional nggak? Ya, setuju nggak? Silakan tulis di komen ya. Tapi jangan singkat-singkat dong. Aku pengen tahu juga argumentasi kalian tuh bagaimana. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Dasku mumet, dasmu piye? Mumet nggak we? Ya, polemik yang begitu panjang. Maybe next time kita bahas WUS ya, itu dari sisi yang lain ya. Sementara ini cukup kita akan mendiskusikan dan masing-masing silahkan memberikan pendapatnya ya dengan tajuk WUS digoyang Purbaya. Setuju nggak dengan goyangan Purbaya itu? Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.